Tias. Om oi namastu namasida. Diceritakan seorang raja yang bernama Jayapang yang jatuh hati pada pandangan pertama kepada anak dari pedagang Cina yang bernama Kang Chingwei. Yang akhirnya pernikahan mereka menyebabkan malapetaka bagi kerajaan dikarenakan Kang Chingwei yang beragama Buddha. Pada suatu hari, Jayapangus bertapa di Gunung Batu untuk meminta petunjuk atas musibah yang dialami kerajaannya. Tanpa diketahui istri pertamanya, Jayapangus menikahi putri dari Batari Batur yang bernama Dewi Dan. Singkat cerita, Kang Chingwei khawatir karena suaminya sudah lama tidak kembali ke kerajaan. Akhirnya dia pun mencari suaminya ke Gunung Batur. Dan di sanalah ia mendapati kenyataan bahwa suaminya sudah menikahi wanita lain. Begitu juga Dewi Danu yang mengetahuinya. Seketika, kemarahan Dewi Danu tak terkendali sehingga membunuh Jayapangus dan Kang Chingwei. Inilah pertunjukan teater dari kelompok kami. Tuanku, aku dengar terdapat seorang gadis cantik, anak dari pedagang Cina, tuanku. Oh benar begitu paman? Benar, tuanku. Kalau begitu, kamu aja mereka besok bertemu denganku di balai desa nanti. Baik, tuanku. Apakah tuanku mencari saya dan anak saya? Iya betul paman. Tujuanku tidak lain tidak bukan saya ingin melamar anak paman, Kang Ciwi. Waduh, apakah Raja serius ini melamar anak saya? Apakah Raja yakin dengan keputusan Raja? Saya sih setuju aja, tapi bagaimana dengan rakyat Raja? Saya serius paman, ingin menikahi putri paman. Untuk masalah persetujuan, akan saya rundingkan dengan petinggi kerajaan. Bagaimana baiknya? Bagaimana putriku, apakah kamu mau? Ya pasti maulah ayah. Baguslah kalau begitu. Baiklah tuanku, kami mau melanjutkan jualan terlebih dahulu. Silahkan. Paman, akhirnya aku bisa mendapatkan hati Kang Ciwi. Bagus, tuanku. Sekarang mari kita berunding dan sekaligus meminta pendapat dari Empu Swagamo. Ayo jalan ke kerajaan. Mari, tuanku. Paman dan Bu, tujuanku memanggil kalian ke sini. Aku ingin meminta pendapat tentang istriku Kang Ciwi. Kalau dari saya, setuju saja, tuanku. Bagaimana baiknya menurut tuanku? Bukannya hamba bermaksud lancang, Kon. Tapi setidaknya tuanku tidak menikahi dia. Apalagi tuanku dengan dia itu berbeda agama. Tuanku beragama Hindu sedangkan dia beragama Buddha. Tapi saya sangat mencintainya. Saya harus menikahinya. Baik, aku tidak akan memaksa tuan kalau jika itu mau tuan. Tapi ingat, kerajaan ini bakalan dapat malapetaka jika tuan tetap menikah. Akhirnya Jayapangus pun menikahi Kang Chingwei. Tetapi di dalam pernikahan itu terjadi banyak masalah yang menimpa kerajaan, seperti pohon tumbang dan hujan badai yang menimpa pemukiman penduduk. Istriku, belakangan ini banyak sekali musibah yang menimpa kerajaan kita. Iya suamiku, mulai dari hujan badai hingga angin kencang yang merobohkan pohon-pohon dan berimbas ke pemukiman penduduk. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Mungkinkah ini terjadi karena pernikahan kita, suamiku? Aku tidak tahu pasti istriku. Mungkin besok aku akan pergi ke Gunung Batur bertapa dan meminta petunjuk dari Ida Sang Hyang Widi. Baiklah suamiku, aku akan menyiapkan bekal perjalanan.
hari ini aku akan berangkat ke Gunung Batu untuk bertapa. Baik suamiku, ini bekal perjalanan nanti, kamu hati-hati di jalan. Siap, aku titipkan kerajaan padamu. Pimpin dengan benar selama aku pergi. Dan aku titipkan rakyat kepadamu. Baik suamiku, aku akan memimpin kerajaan dengan baik dan benar. Jayapangus pun memutuskan untuk berangkat ke Gunung Batur untuk bertapa meminta petunjuk kepada ide Sang Yang Widiwasa atas musibah yang dialami kerajaannya. Apa itu? Kenapa di tengah gunung ini ada pria? Hei, kamu siapa? Perkenalkan, namaku Jayapangus. Di sini tujuanku untuk berkelana. Kalau boleh tahu, namamu siapa? Aku Danu, aku anak dari Batari Batur. Benarkah? Jadi kamu tinggal dekat sini? Ya, rumahku dekat sini. Ayo mampir. Mari. Danu, sini duduk di sampingku. Ada yang ingin aku omongkan. Ada apa Jaya? Sepertinya serius sekali. Ada yang ingin aku katakan, Danu. Aku ingin mengungkapkan isi hatiku. Sebenarnya, aku mencintaimu, Danu. Apa kamu serius Jaya? Serius, Danu. Dari awal kita ketemu, aku mencintaimu. Sebenarnya aku juga mencintaimu Jaya. Benarkah? Aku senang mendengarnya. Kalau begitu, bagaimana kita menikah saja? Maukah engkau menikah denganku? Ya, aku mau menikah denganmu Jaya. Setelah bertemu Dewi Danu, ternyata diam-diam mereka saling menyukai dan Jayapangus pun memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya tanpa sepengetahuan Kang Cingwi. Dan pernikahan antara Dewi Danu dan Jayapangus pun berlangsung. Aduh, bagaimana keadaan suamiku di sana? Kenapa sampai sekarang dia tidak pulang-pulang? Sebaiknya aku menyusul suamiku ke Gunung Batur. Semoga dia baik-baik saja. Kang Cingwi pun mulai khawatir karena suaminya sudah beberapa bulan ini tak kunjung pulang. Dan ia pun memutuskan untuk menyusulnya ke Gunung Batur. Permisi, Ya, apakah kau melihat seorang pria yang bertapa di gunung ini? aku tidak melihat seorang pria di sini. Di sini cuma ada aku dan suamiku. Kalau boleh tahu, siapa nama suamimu? Nama suamiku Jayapangus. Apa? Kau pasti berbohong. Jayapangus tidak mungkin menikahimu. Dia itu suamiku. Buktinya aku dengannya sudah menikah. Aku tidak percaya kepadamu. Ya sudahlah, kalau kau tidak percaya, mari ikut aku ke rumah, biar kau buktikan sendiri. Dewi Danu dan Kang Cingwi pun bergegas ke rumah Dewi Danu untuk meminta penjelasan terhadap Jayapangus. Jaya, kemarilah sebentar. Ya, ada apa, Danu? Suamiku, apa yang kau lakukan di sini? Jaya, apakah benar ini istrimu? Bisa aku jelaskan, Danu? Jadi benar ini istrimu. Tegas sekali kau ya. Biar aku jelaskan semua ini. Tidak perlu ada penjelasan apa-apa lagi. Terutama kau perempuan jalang yang beraninya merebut suamiku. Apa kau bilang? Berani-beraninya aku bilang aku jalan. Sini kau. Sudah. Pertengkaran pun pecah di antara Dewi Danu dan Kang Cingwi. Setelah itu, Dewi Danu kembali ke rumah ibunya, Batari Batur, untuk mengadu tentang kejadian ini. Aku ingin bersamamu. Ada apa, anakku? Ibu, aku tidak bisa menerima kenyataan semua ini, Ibu. Ada apa sebenarnya, anakku? Jayapangus, Ibu. Ada apa dengan Jayapangus, anakku? Jayapangus telah membohongiku selama ini, Ibu. Ternyata dia sudah mempunyai istri. Tenangkanlah dirimu, anakku. Sekarang apa yang kau mau? Aku ingin menghancurkan mereka, Ibu. Apa kau yakin, anakku? Aku sangat yakin. Maka dari itu, aku ingin meminta anugerah kepadamu. Jika memang itu yang terbaik untukmu, ibu akan mendukungmu. Jika memang kau tidak bersalah. Terima kasih, Ibu. Akhirnya Dewi Danu pun menyusul Jayapangus dan Kang Cingwi ke istananya. Hei kalian berdua, pembohong dan perempuan tak tahu diri. Danu, maafkan aku, Danu, tidak memberitahumu sebelumnya bahwa aku sudah menikah.
Lalu mengapa kau menikahiku? Aku mencintaimu, Danu. Apa? Aku mencintainya, istriku. Tapi aku juga mencintaimu. Kau bilang kau mencintaiku. Jangan banyak omong kalian berdua. Akhirnya Jayapangus dan Kang Ciwi pun mati di tangan Dewi Danu, yang menyebabkan rakyat Balingkang sangat bersedih. Tapi karena kebaikan hati Dewi Danu, rakyat Balingkang dibuatkan simbol berupa barong landung untuk mengingatkan kembali kepada raja mereka yang telah tiada. Cerita kami akhiri. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.